Halo semua, balik lagi di channel Sela Zamora. Hari ini gua mau merangkum alur cerita Maleficent tahun 2014. Dibintangi oleh Angelina Jolie dan Elle Fanning, film ini mendapat skor 7 dari 10 di IMDb. Menceritakan putri istana yang mendapat kutukan dari Maleficent karena ulah bapaknya. Dan dia harus mencari ciuman cinta sejatinya. Daripada kita kelamaan, langsung aja ke ceritanya guys. Diceritakan dalam dongeng ini terdapat kerajaan bernama Moors dan hiduplah para makhluk indah dan ajaib. Di sana mereka tidak butuh raja maupun ratu. Dan tinggallah seorang gadis tak biasa yang bernama Maleficent. Kehidupan di kerajaan ini sangat indah, penuh dengan kehijauan dan air sungai yang begitu jernih. Lalu tiga peri kecil memberitahu bahwa para penjaga perbatasan menemukan manusia. Di kolam permata, manusia yang ketakutan itu bersembunyi di dalam goa karena ada dua monster batu yang menodongkan senjata. Tetapi Maleficent terus membujuknya agar keluar. Anak lelaki itu berkata jika namanya Stefan dan mengembalikan permata yang ia curi di kolam permata. Mereka berjabat tangan, tetapi Maleficent merasa tangannya panas karena Stefan memakai cincin besi. Ia bilang besi adalah kelemahan para peri. Lalu mereka pun semakin dekat dan menjadi teman, dan perlahan pun persahabatan mereka berubah menjadi cinta. Di umur 16 tahun, Stefan memberikan hadiah sebuah ciuman cinta sejati. Tahun-tahun berlalu, Maleficent tumbuh menjadi peri terkuat dan menjadi pelindung Moors. Tapi ternyata Stefan pun menjauh dan tergoda dengan kerajaan manusia. Terkadang Maleficent sendirian dan bertanya di mana Stefan berada. Ia yang termenung pun melihat pasukan manusia ingin menyerang Moors. Maleficent pun dengan berani berdiri di depan mereka dan menyuruh mereka pergi. Raja yang memimpin pasukan itu meledeknya dan menyuruh pasukannya membunuh Maleficent. Namun para monster di Moors pun membantu Maleficent menyerang pasukan manusia. Tak terpikirkan ternyata para monster di Moors lebih menakutkan dari perkiraan. Maleficent dengan geram mendorong raja hingga terpental. Untuk membantu raja, akhirnya pasukannya melarikan diri. Di istana, raja yang sekarat menyuruh untuk menguasai Moors beserta isinya, dan siapa yang bisa membunuh Maleficent akan dijadikan raja berikutnya. Lalu Stefan yang mengetahui hal itu datang lagi setelah bertahun-tahun tidak menemui Maleficent. Stefan memberitahunya jika mereka akan membunuh Maleficent. Namun di balik itu Stefan memiliki rencana jahat karena tidak tega membunuh Maleficent. Stefan pun hanya memotong dua sayap di badan Maleficent dan diserahkan kepada raja. Paginya Maleficent menangis antara kesakitan dan kehilangan sayapnya, dan ia bersembunyi di dalam kegelapan. Maleficent mengubah burung menjadi seorang laki-laki, dan pria itu menjadi pelayannya. Namanya adalah Diaval. Di lain tempat, Stefan dinobatkan sebagai raja baru. Maleficent mengetahui hal itu mengubah Moors menjadi menyeramkan dan menuju singgasananya. Lalu lahirlah bayi dari raja dan ratu dari istana tersebut. Mereka melakukan perayaan besar-besaran di istana. Dan ketika tiga peri sedang memberikan hadiah magisnya, Maleficent datang dan berkata, Well, well. Maleficent memberikan kutukan pada bayi itu bahwa sebelum matahari terbenam, pada ulang tahun ke-16, ia akan menusuk jarinya dengan jarum di alat vitalnya. Dan tertidur seperti orang mati dengan cara terbangun dengan ciuman cinta sejatinya. Raja Stefan pun membakar semua alat vital di kerajaan dan mempercayakan Aurora pada peri dan dirawat di gubuk kecil di hutan terpencil. Peri itu menyamar menjadi 3 orang wanita biasa. Namun di balik itu, Maleficent memiliki penyesalan yang sangat mendalam. Diam-diam Maleficent suka menemui Aurora walaupun ia membencinya. Raja Stefan pun bersikeras untuk menghancurkan Maleficent dan Moors, walaupun terus-terusan gagal karena kekuatan Maleficent sangatlah luar biasa. Maleficent terus mengerjai 3 peri yang mengurus Aurora dengan tidak becus, dan diam-diam mengawasi Aurora membantu Aurora kecil yang terjatuh ke jurang. Jadi walaupun wajah dia menakutkan, tapi sebenarnya hatinya baik guys. Waktu berlalu dengan cepat, Aurora tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Tetapi ia selalu penasaran dengan asal-usulnya. Di tengah hutan yang gelap, Aurora melihat indahnya cahaya peri kecil yang mengelilinginya. Namun seketika peri itu pergi ketakutan dan muncullah Maleficent. Aurora bilang padanya bahwa ia tahu bahwa Maleficent adalah peri penjaganya dan selalu mengikutinya kemanapun Aurora pergi. Lalu Maleficent pun membuat Aurora tidak sadar dan membawanya ke tempat tidurnya.
Di istana, Ratu yang sedang mengalami sakit parah pun membuat raja ingin mengurung dirinya di ruangan gelap dan sudah tidak memedulikannya lagi. Malam hari, Maleficent menghapus kutukan Aurora yang sedang tertidur, namun usahanya sia-sia karena kutukannya berlaku selamanya. Maleficent yang merasa bersalah mengajak Aurora untuk tinggal di Moors, dan Aurora sangat senang dengan ajakan itu. Ketika Aurora sedang membuat kata-kata kepada bibinya untuk tinggal di Moors, datanglah seorang pangeran yang bernama Philip, dan mereka pun berkenalan. Di gubuk kecil, 3 peri pengurus Aurora menyiapkan kue ulang tahun untuk Aurora. Namun Aurora datang dan meminta izin untuk tinggal di Moors. Namun salah satu peri yang kesal keceplosan jika akan membawanya kepada ayahnya. Padahal mereka selalu bilang Aurora anak yatim piatu. Akhirnya Aurora tahu penyebab ia berada di sini dan datang menemui Maleficent dan mengatakan kalau dirinya jahat karena telah mengutuknya. Aurora bergegas pergi menuju istana dan menemui raja, tetapi di sana Aurora malah dikurung di sebuah kamar. Philip pun dibuat tidak sadar dan dibawa Maleficent menuju istana, sedangkan Daiva si burung dirubah menjadi kuda. Matahari mulai tenggelam, langit pun mulai malam. Aurora pun mulai mengikuti kutukannya. Aurora yang sudah terkena kutukan pun mulai menusukkan jarinya ke jarum di alat vitalnya dan tertidur selamanya. Maleficent pun telat untuk membantunya. Raja Stefan yang sedang dilanda kesedihan karena usahanya selama ini hanya sia-sia. Daiva melarang Maleficent untuk memasuki istana karena ia adalah salah satu yang diincar kerajaan. Tetapi dengan mudahnya Maleficent bisa memasuki istana itu. Lalu Philip disadarkan kembali dan menemui Aurora. 3 peri itu memerintahkan untuk mencium Aurora. Ketika Philip menciumnya, Aurora tidak bangun dan Philip diusir pergi oleh 3 peri tersebut. Maleficent yang melihat hal itu datang menghampiri Aurora. Dengan mengeluarkan air mata, ia bilang, "Aku sangat kehilangan kamu selamanya." Lalu mencium kening Aurora. Ketika ingin meninggalkannya, Aurora pun terbangun. Jadi cinta sejatinya Aurora adalah Maleficent, guys. Ketika mereka ingin keluar dari istana, Maleficent dijebak oleh jaring besi sehingga membuatnya terbakar. Aurora membantu Maleficent dari jaring tersebut, tetapi para prajurit istana mencegahnya. Dan yang lain memukuli Maleficent dengan tongkat besi. Lalu Maleficent mengubah Daival menjadi naga yang besar dan mengeluarkan api dari mulutnya membakar istana. Tetapi dengan cekatan prajurit istana mengunci mulut naga itu dengan besi sementara Maleficent terjebak di antara tameng para prajurit. Aurora yang ketakutan lari dan mengumpat di suatu ruangan dan menemukan sebuah sayap hitam besar menggantung di dalam lemari. Tanpa ragu ia pun mendorong lemari tersebut dan sayap itu akhirnya terbang. Scan berpindah, ternyata salah satu prajurit merupakan ayah Aurora atau Raja Stefan. Ia menusuk Maleficent dengan pedang. Namun sayap hitam itu dengan mandiri melekat pada pemiliknya. Setelah sekian lama, akhirnya Maleficent menemukan sayapnya yang dicuri. Singkat cerita, Maleficent membawa Raja Stefan menuju atap istana. Di sana terjadi perkelahian, namun Raja Stefan harus gugur. Besoknya Maleficent mengubah Moors seperti semula dan menghapus pagar berduri itu. Aurora pun tinggal di sana dan dijadikan putri mahkota. Akhirnya mereka semua bahagia. Happy ever after. Name was Maleficent. Gimana guys, ceritanya bagus gak? Kalau kalian suka bisa tekan tombol like dan subscribe. Bye-bye.